Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Nanda Rizky. Pada video kali ini saya akan menjelaskan penggunaan toolbar WordArt dan table pada Microsoft Office Word. Di sini ada contoh. Ini ada contoh latihan pembuatan WordArt dan table beserta penggunaan rumus formula. Kemudian saya akan membuat seperti pada contoh nanti di sebelah sini. Ini ada saya sudah membuat dokumen baru untuk pembuatan WordArt dan tabel. Untuk menyisipkan WordArt dan tabel, kita harus masuk ke menu insert terlebih dahulu. Langsung saja saya contohkan cara pembuatannya. Saya klik insert. Nah, di sini kemudian saya cari WordArt. Ini adalah toolbar WordArt. Saya klik, kemudian saya pilih jenis teksnya. Ini. Kemudian saya ketik toko grafik. Di sini sudah sama seperti contohnya, tinggal kita edit aja. Ini editnya yaitu hurufnya saya samakan menggunakan jenis huruf Times New Roman. Kemudian untuk membuat model seperti yang ada pada contoh itu kita harus masuk ke menu format. Menu format ini muncul ketika teks WordArt kita klik. Bila mana tidak kita klik, dia akan tidak tampak. Jadi menu format itu tampak bila mana tulisan atau teks dari WordArt terklik. Jadi kita klik dulu. Kita klik format. Kemudian untuk membuat bentuk seperti yang ada pada contoh itu kita masuk ke efek, text effect. Kita klik, kemudian kita klik transform atau modelnya. Kemudian kita cari sesuai yang ada pada contoh. Ini contohnya. Nah, di sini sudah sama, bentuknya sudah sama. Bagaimana cara membuat teksnya agar di tengah? Kita bisa menggunakan paragraph center atau bisa juga melalui menu format ini kita masuk ke arrange, kemudian kita klik yang alignment. Ini alignment, kita pilih yang center, dia otomatis berada di tengah. Kemudian untuk membesarkan tinggal kita tarik saja, kita tarik, kita besarkan ukurannya sini. Nah, ini kita sesuaikan, sudah sama. Ini adalah tampilan dari WordArt-nya. Sekarang kita membuat tabel. Saya klik 2 kali di bawahnya, 3 kali. Saya membuat tabel seperti yang ada pada contoh. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Yang ke kanan itu adalah kolom, kemudian yang ke bawah itu namanya baris. Barisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi nanti kita menyisipkan kolomnya ada 5, barisnya ada 9. Kemudian saya klik insert, setelah itu table. Kemudian saya pilih yang insert table. Sini jumlah number of column, jumlah kolomnya ada 5. Kemudian number of row itu barisnya ada 9. Kita ketik aja 9. Kemudian kita klik OK. Nah, ini contohnya seperti ini. Bagaimana bila kita akan menambahkan kolom atau baris? Nah, itu caranya kita letakkan di kolom dimana akan menambahkan. Contoh, ini ada kosongnya di sini. Saya klik kanan, kemudian saya klik insert. Insert ini digunakan untuk menambahkan kolom
atau baris sesuai dari ketentuannya ini. Kalau insert column of the left itu berarti di sebelah kiri, left artinya kiri. Kalau right di sebelah kanan. Kalau insert row above itu berarti menyisipkan di atasnya. Kemudian insert row below ini untuk menyisipkan di bawah. Saya contohkan, saya ulangi lagi, saya letakkan di sebelah sini, saya klik kanan, kemudian insert, saya pilih right. Ini akan menambah sesuai banyaknya kolom. Di sini kolomnya jadi ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian bagaimana menambahkan baris? Saya letakkan di paling bawah, bebas letaknya di mana, yang penting ada di bawah. Kemudian saya klik kanan, saya klik insert, kemudian below untuk menyisipkan di bawahnya seperti ini. Kemudian untuk menghapusnya, untuk menghapus baris atau kolom, baris dan kolom harus terblok terlebih dahulu. Kita blok, kemudian kita tekan tombol backspace, kemudian klik OK. Ini untuk menghapus. Saya contohkan di sini lagi, saya blok, kemudian tekan backspace, dia akan terhapus secara otomatis. Kemudian untuk pembuatan warnanya ini menggunakan shading. Tetap kolom dan baris, kolom atau barisnya harus terblok terlebih dahulu. Saya blok, kemudian saya pilih shading. Ini ada di menu desain. Untuk tabel itu ada 2 menu, desain dan layout. Untuk pembuatan pewarnaan pada kolom ini bisa menggunakan shading di menu desain. Saya klik shading, kemudian saya klik warnanya. Sudah sama, tinggal letaknya. Bagaimana untuk meletakkan berada di tengah? Caranya kita klik di pojok ini. Sini ada pojok plus, saya klik, kemudian saya masuk ke home, masuk ke menu home, kemudian saya klik yang center. Ya, di sini sudah pasti rata tengah. Bila mana saya klik di rata kanan, jadi dia tabelnya berada di sebelah kanan. Saya klik kembalikan lagi di sini. Sekarang saya contohkan untuk pengetikannya. Ini ada nomor. Kemudian untuk berpindah ke kolom sebelahnya bisa menggunakan tombol tab atau panah kanan. Kemudian nama barang, sebelahnya jumlah, kemudian harga, uang, kemudian sebelahnya jumlah, harga. Bagaimana untuk membuat teksnya biar berada di tengah? Ini harus terblok terlebih dahulu teksnya. Blok, kemudian saya masuk ke layout di sini. Kemudian saya pilih alignment. Ini saya klik yang alignment center. Ini sudah tepat di tengah. Sini hurufnya belum sama seperti yang pada contoh. Yang pada contoh ini menggunakan Times New Roman. Ya, masuk ke menu home lagi, kemudian saya klik font, saya pilih yang Times New Roman. Nah, itu ukurannya saya jadikan 12 dan tebal. Nah, ini sudah hampir sama, tinggal mengecilkan kolom nomor. Saya klik garisnya di sini, saya delete. Nah, ini sudah sama. Kemudian saya isikan datanya dulu. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada kertas
Kemudian untuk penyisipan jumlah, nah di contoh ada teksnya. Nah, di sini nanti kita akan penggunaan rumus formula pada tabel. Untuk penggunaan rumus formula pada tabel, kolomnya harus terisi hanya angka saja. Jadi nanti untuk teksnya kita sisipkan terakhir kalau sudah terhitung menggunakan rumus formula. Ini jadi saya input angka saja. 10, 5, 3, 2. Kemudian di kolom harga satuan. Harga satuan di contohnya sudah ada titik. Penggunaan titik pada nominal rupiah. Nah, nanti kita mengetiknya harus tanpa titik, tanpa pemisah titik untuk nominal angka. 50.000, 10.000, 4.500, 2.000, dan 3.000. Nah, ini sudah. Sekarang tinggal kita atur, kita samakan seperti yang ada pada contoh. Di sini saya buat semuanya dulu untuk menyamakan jenis teksnya. Ini menggunakan Times New Roman ukuran 12, Times New Roman ukurannya 12. Ini tinggal kita samakan letaknya. Untuk bagian nomor ini di rata tengah, kemudian nama barang tetap, jumlah dan harga rata tengah. Untuk harga di rata tengah ini sudah terang seperti yang sudah saya kerjakan ini. Sekarang penyisipan jumlah harga. Di sini pada tabel kita bisa penggunaan rumus, namun harus melalui toolbar formula. Saya contohkan di sini. Saya klik layout, kemudian saya klik data. Gini muncul formula. Formula ini digunakan untuk penggunaan rumus pada tabel. Ini saya contohkan rumusnya. Sini otomatis tertera sum left. Jadi sum artinya ini untuk menjumlah atau menambah. Kemudian leftnya itu pembacaan teks di sebelah kiri, pembacaan teks di sebelah kiri kursor. Jadi kursornya di sini. Jadi kalau left dia menghitungnya di sebelah sini. Untuk kriterianya ini ada dua, yaitu left dan above. Kalau above nanti membacanya di atasnya kursor. Ini saya atur dulu rumus penempatan formulanya. Di sini ada function-functionnya. Klik dan TTS. Nanti average ini untuk penggunaan rata-rata. Kemudian max ini untuk nilai tertinggi, min nilai terendah. Kemudian produk ini untuk mengalihkan data atau mengalihkan angka. Kemudian sum untuk menjumlah atau menambah, dan nanti yang sering dipakai seperti itu. Kemudian sekarang saya akan mengalikan data dari jumlah dan harga satuan dengan rumus sama dengan produk kemudian left. Kalau sudah, saya klik OK. Nah, di sini sudah tertera 150.000 karena 3 dikalikan 50.000. Sini sudah tertera 150.000. Sudah saya letakkan kursor di bawahnya. Jadi ini nanti 10 dikali 10.000. Caranya sama, masuk ke formula. Nah, di sini sudah otomatis tertera sum above. Jadi dia membacanya di
atasnya kursor kalau above ini. Nah, rumusnya saya ganti lagi, produk model leg. Jadi 10 kali 10.000 1.000, kemudian di bawahnya sama depan formula grafik ini, kemudian ada bawahnya sama kasih formula. Untuk penggunaan rumus tetap di depan harus ada simbol sama dengan. Terakhir sama, tinggal sekarang membuat total, mencari total potongan dan bayar. Ini total, kemudian potongan 5%, bayar. Kenapa tidak saya maju sel seperti pada contoh? Karena nanti untuk perhitungan potongan dan bayar dia mencari dari banyaknya kolom dikalikan baris. Jadi kolom keberapa, baris keberapa nanti. Sini sekarang untuk pengisian total. Total tetap masuk ke menu layout, kemudian formula sini, sum above. Nah, ini contoh penggunaan sum above. Jadi dia menambah angka-angka yang ada di atasnya dari 150.000 sampai 15.000. Kemudian penyisipan potongan 5%, potongan dari total, potongannya sebesar 5%. Ini rumusnya saya hapus dulu. Nah, pada angka total itu terletak di kolom 1, 2, 3, A, B, C, D, E, ada 5. Yang atas itu A, dimulai dari A, B, C, D, E. Jadi E, terus kemudian ke bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti angka 293.500 itu berada di E7. E7 dikalikan berapa potongannya? 5 sen. Kemudian saya klik OK. Sini hasilnya. Jadi total itu berada di E7, mulai dari jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi potongannya di sini. Kalau sudah, sekarang bayar. Penggunaan bayar adalah total dikurangi potongan. Jadi rumusnya dari kolom ini dikurangi kolom ini. Masuk formula lagi. Berada di total tadi di E7 dikurangi potongan berada di A, B, C, D, E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dikurangi E8. Kemudian saya OK. Sudah seperti pada contoh. Kemudian tinggal kita beri simbol titik untuk pemisah rupiah. Jadi nanti kalau kita kasih titik lebih dahulu, itu biasanya yang terdeteksi hanya angka yang depannya saja. Tinggal kita tambahkan di sini 2.
Ini. Tinggal sekarang cara menjadikan satu kolom atau baris seperti total, dimana yang akan kita jadikan satu harus per blok atau terseleksi terlebih dahulu. Saya klik di sini, kemudian saya klik kanan, saya klik merge cell. Yang lagi saya blok, saya klik kanan, saya merge cell, dan yang ini saya blok, sudah saya klik kanan merge cell, tinggal di blok, masuk ke home, rata tengah, tebal dan rata tengah. Di sini juga blok, ini contoh pengerjaan atau tutorial penyisipan word table beserta penggunaan rumus formula. Sekian video kali ini, ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.